Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus, terpujilah Allah yang sudah menghantarkan kami di hari yang baru, di minggu pertama di bulan yang baru, bulan September ini. Kami ada bukan karena kekuatan kami, itu semua karena anugerah Tuhan semata. Bapak, sedari tadi kami sudah bernyanyi bagi Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami dengar manis, jadi dupa yang berbau harum bagi Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Ya Roh Kudus, berkati hati dan pikiran kami untuk beberapa waktu ke depan. Bersabdalah karena kami siap untuk mendengar dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Ya, gak terasa kita sudah ada di bulan September ya. Biasanya kalau di gereja-gereja tua macam HKBP ini udah pasti udah ada latihan-latihan core-nya ini. Pasti udah ada seksi ini udah ada gitu ya. Gak terasa udah dia ada di minggu pertama di bulan September. Ya, baiklah Bapak Ibu. Tema kita sepanjang bulan ini tentang doa. Dan hari ini kita berbicara tentang apakah itu berdoa. Mohon maaf sebelumnya, tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, apalagi secara usia yang mungkin jam doanya, jam terbang doanya sudah lebih daripada saya, tidak bermaksud. Tapi hari ini kita sama-sama belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal yang kelima ayat 13 sampai 18. Dan hari ini kita belajar bersama-sama dari bacaan kita. Yuk kita buka Yakobus pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya baca buat kita semua. Yakobus pasal yang kelima ayat 13 sampai 18, demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyikan pujian. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa lagi dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Inilah firman Tuhan buat kita pada pagi menjelang siang hari ini. Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan dan yang telah memeliharanya. Bapak Ibu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti doa adalah permohonan kepada Tuhan, di mana di dalam permohonan itu ada harapan, ada permintaan, ada pujian. Nah, sedangkan menurut kita biasanya orang Kristen, doa itu adalah relasi antara Tuhan dengan manusia, di mana kita bisa memohon, bisa meminta, bisa mengakui keberadaan Tuhan yang tidak terbatas. Kemudian tadi dia Karlina membaca bahwa doa itu adalah napas orang Kristen, betul. Tapi ada satu teolog yang berkata begini, doa adalah dialog antara dua pribadi yang saling mengasihi, di mana di dalamnya ada seni mendengar dan berbicara. Dan kemudian teolog ini berkata, yang penting bagiku adalah mendengar. Kira-kira seperti itulah arti dari berdoa. Nah kemudian kenapa manusia harus berdoa? Kenapa orang Kristen harus berdoa? Tahu juga Tuhan udah tahu, betul? Kenapa orang Kristen harus berdoa? Paling tidak ada 2 alasan. Menurut Matius 26 ayat 41, alasan berdoa adalah waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, berdoalah
supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang menurut, tapi daging lemah. Jadi pertanyaan kenapa kita harus berdoa supaya nggak jatuh dalam pencobaan. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Kita bisa baca sama-sama 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9, saya baca buat kita. Kenapa kita berdoa? Yang kedua, supaya mendapatkan pemulihan dalam segala aspek. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Bentar. Demikian firman Tuhan, ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan adalah setia. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa sih orang Kristen harus berdoa, minimal dua hal ini. Yang pertama, supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan. Kemudian yang kedua, supaya kita mendapat pemulihan dalam segala aspek. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, ada ayat yang sering dikutip oleh para hamba Tuhan atau oleh para jemaat di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17 berkata begini. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Itu artinya bahwa segala gerak-gerik kehidupan kita, segala gerak-gerik kehidupan saudara dan saya adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Artinya begini, kita dalam melakukan segala sesuatu tidak asal melakukan segala sesuatu, harus yakin. Kemudian kalau kita berkata-kata tidak asal berkata-kata, apalagi kata-kata yang kosong, kata-kata yang menyakiti. Tapi setiap kita berkata-kata, kata-kata yang membangun, kata-kata yang mempunyai efek kepada saudara-saudara kita, bukan kata-kata yang hambar. Bahkan meski dalam sebatas doa pun, kita tidak bisa sembarang berdoa. Menurut bacaan kita dalam ayat yang ke-13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang di antara kamu yang bergembira, baiklah ia menyanyikan pujian. Itu ada dalam segala keadaan. Orang Kristen itu artinya orang Kristen itu harus bergantung kepada Tuhan, dan dalam segala keadaan orang Kristen itu harus menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Jadi baik atau tidak baik keadaan kita butuh Tuhan. Menurut ayat 13. Dan menurut ayat 13 ini juga yang menjadi latar belakang kita, kenapa pula kita harus berdoa. Tapi bukan berarti hanya dalam saat menderita saja kita berdoa. Bukan berarti hanya dalam saat senang saja kita bernyanyi. Susah senang kita harus berdoa, susah senang kita harus menyatakan syukur kita kepada Tuhan, betul? Iya, jadi kenapa saya katakan ayat 13 ini adalah latar belakang kita berdoa? Ketika manusia merasa gentar, merasa takut, kemudian Allah digambarkan sebagai Allah yang dahsyat. Bisa ditampilkan, Kak Monci? Allah digambarkan sebagai Allah yang menggentarkan. Yang bahasa Ibrani, yang bahasa Latin. Kemudian Allah digambarkan sebagai Allah yang berkuasa. Allah digambarkan sebagai Allah yang tak terhampiri. Di sini Allah disebut sebagai Allah yang mysterium tremendum. Artinya Allah digambarkan sebagai Allah yang mendahsyatkan dan menggentarkan. Dan perasaan takut dan gentar ini biasanya manusia alami saat manusia berhadapan dengan sakit penyakit. Kemudian apalagi kematian, bencana alam, tsunami, gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya. Kemudian pandemi COVID-19 yang baru kita rasakan kemarin. Itu sangat mencekam. Dalam keadaan mencekam inilah alasan kita datang kepada Tuhan. Itu alasan yang pertama. Karena kita takut, karena kita gentar. Dan dalam keadaan ini manusia tampaknya kecil. Manusia tampaknya gak berdaya. Coba kita masih ingat ketika seseorang dinyatakan positif COVID-19. Bahkan sampai ada istilah, itulah pertemuan terakhir antara keluarga dan yang sakit itu. Kita dulu jaga jarak, meskipun pakai masker.
Jadi sekali lagi di sini manusia tampak merasa kecil, tampak tak berdaya. Disitulah kita butuh Tuhan. Nah, latar belakang yang kedua, kenapa manusia harus berdoa? Karena merasa tertarik dan terpesona. Dan dalam hal ini Allah digambarkan sebagai Allah yang baik, Allah yang menenteramkan, Allah yang menakjubkan, Allah yang menyenangkan. Kemudian di sini Allah disebut sebagai Allah yang misterium fascinosum. Artinya apa? Bahwa Allah itu digambarkan sebagai Allah yang mengasihkan, Allah yang menggembirakan. Nah, biasanya dalam keadaan ini manusia berhadapan dengan misalnya kelahiran anak, apalagi naik pangkat, sembuh dengan penyakit, panen, gajian. Kemudian manusia datang kepada Tuhan menyampaikan rasa syukurnya. Manusia tampak merasa damai, manusia tampak merasa senang, manusia tampak merasa bahagia. Inilah alasan kedua kenapa manusia harus berdoa. Ngerti kira-kira Bapak Ibu? Ada dua situasi yang melatar belakangi keadaan kita. Seperti yang dinyatakan di dalam Yakobus 5 ayat 13. Kalau kamu menderita baiklah berdoa, kalau kamu bergembira baiklah menyanyikan pujian. Inilah alasan kita berdoa. Dan surat Yakobus ini ditujukan kepada ke-12 suku Israel. Kalau kita baca Yakobus 1 ayat 1. Kepada ke-12 suku Israel lah yang keadaan mereka sangat menderita. Keadaan mereka ditindas, hak-hak mereka tidak mendapatkan. Bahkan mereka dibunuh. Kalau kita baca Yakobus 1 ayat 2 dan 4 bisa ditampilkan Kak. Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Di situ kalimat pertama Yakobus kepada orang-orang Israel yang ada di dalam perantauan adalah, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Lanjut. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menimbulkan ketekunan. Dan ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Inilah nasihat pertama Yakobus di dalam suratnya kepada ke-12 suku itu, supaya kalian tidak jatuh dalam berbagai pencobaan, tapi anggap sebagai suatu kebahagiaan. Kemudian dilanjutkan di ayat 12, masih pasal yang pertama. Apa kata ayat 12? Dikatakan begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, kurang lebih kalimatnya sama, ia akan menerima mahkota kehidupan yang janjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Lanjut. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebentar Kak. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Lanjut ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Lanjut. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ayat 16 terakhir. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Jadi ini peringatan yang cukup keras Yakobus terhadap ke-12 suku Israel yang ada di perantauan. Bahkan dalam bacaan kita, kalau kita bisa buka ayat pasal 5 tadi itu, di dalam ayat yang pertama, itu Yakobus memperingati, judulnya saja peringatan kepada orang kaya. Di mana orang kaya ini menindas. Saya baca kepada kita. Yakobus pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perak sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan. Inilah penderitaan orang Israel. Karena upah yang telah kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemauanmu kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Jadi begitu menderitanya orang-orang Israel pada saat itu, kemudian Yakobus menyatakan ini kepada orang Israel pada saat itu dan kepada kita. Bisa bayangkan Bapak Ibu, di dalam Yakobus itu
Di dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3 tidak ada kata doa. Tapi di dalam pasal 4 sampai dengan pasal ke-5 ada 11 kata doa. Dengan kata lain apa? Bahwa doa itu menurut Yakobus sangat penting. Di dalam pasal 4 ayat 2 ada 1 kali kata berdoa. Pasal 4 ayat 3 ada 2 kali kata berdoa. Pasal 5 ayat 13 yang kita baca tadi ada 1 kali berdoa. Pasal 5 ayat 14 ada 1 kali. Pasal 5 ayat 15 ada 1 kali. Pasal 5 ayat 16 ada 3 kali kata berdoa. Pasal 5 ayat 17 ada 1 kali. Pasal 5 ayat 18 ada 1 kali. Itu berarti di dalam setiap bacaan kita itu, setiap ayat ada kata doa. Karena bagi Yakobus, doa sangat penting sebagai sarana kita untuk membangun hubungan kita kepada Tuhan. Tadi dia Lina membaca sebelum pas ibadah baru mulai. Dan Lina berkata, kalau kita tidak berdoa, itu berarti kita memutus hubungan dengan Tuhan. Ya apa ya? Karena dengan berdoa, itu merupakan langkah yang tepat. Bahwa doa adalah solusi pertama dalam setiap pergumulan. Bukan di akhir. Kemudian ada apa dengan doa? Ketika kita berdoa, bacaan bertanggapan tadi itu sedang kita lakukan. Mintalah, ketoklah, carilah. Dan pesan ini sampai kepada kita hari ini, Bapak Ibu, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Jika kita sedang mengalami keadaan yang tidak baik, berdoalah. Kenapa? Ini dengar baik-baik. Doa itu adalah sesuatu yang privilege. Pas nggak sih ucapanku? Privilege? Pas ya? Privilege ini adalah hak yang diberikan Allah kepada kita sebagai sesuatu yang istimewa. Kenapa? Diberikan demi kepentingan kita, bukan kepentingan Tuhan. Kenapa hak privilege itu diberikan kepada kita? Supaya manusia dapat berhubungan dengan penciptanya. Jadi betapa bahagianya kita sebagai umatnya, kita ada akses khusus yang Tuhan berikan kepada kita tanpa batas. Kita nggak perlu datang kepada Tuhan dengan protokoler yang ketat. Kita nggak harus janjian dengan Tuhan, Tuhan nanti aku datang jam 10, Tuhan ada nggak? Itu enggak, bahkan Tuhan tunggu kita. Dia katakan, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berletih lesu dan berbeban berat. Kemudian datang kepada Tuhan, enggak perlu bawa ini dan itu. Matius 6 ayat 6, coba kita harus tahu ini. Ini sebenarnya. Kenapa kita harus berdoa? Kita baca sama-sama ya. Matius 6 ayat 6, tidak cepat tapi suara kita terdengar. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Latar belakang ayat ini, ayat 1 sampai 5, ada orang-orang Farisi yang berdiri di tikungan berdoa, berteriak-teriak. Makanya ada kata tetapi. Masih ingat kata tetapi ya? Masih ingat kata tetapi? Kata tetapi ini mementahkan atau mematahkan pengertian sebelumnya. Ngerti? Misalnya, udah pernah ya, tapi supaya kita tahu kata tetapi ini. Kak Dewi cantik, tetapi kaya. Cocok nggak? Kak Dewi kaya, tetapi pelit. Cocok? Cocok. Kak Dewi kaya dan pelit. Cocok? Cocok ya? Ya. Jadi kata nggak mungkin begini. Saya orangnya tampan tapi pelit. Enggak ya? Nggak cocok ya? Saya tampan dan pelit cocok. Cocok ya? Cocok. Itu artinya bahwa ketampanan saya itu nggak ada apa-apanya karena saya pelit. Begitu kan? Nah, begitulah orang-orang Farisi. Walaupun kalian berdoa tidak seperti mereka. Tetapi jika engkau berdoa, dengar ini. Jika engkau berdoa, masing-masing kita masuk ke dalam kamarmu, kemudian tutup. Tutup ini bisa hanya tutup. Tapi di bahasa lain, kunci. Di bahasa Batak ada kata sordak. Sordak ini palang kayu.
Ini zaman dulu, karena belum ada gembok, belum ada kunci, pintu itu hanya pintu kemudian dipalang kayu. Kemudian nggak mungkin ada orang yang bisa membukanya. Masuk ke dalam kamarmu, tutup lalu kunci. Lalu kamu berdua-duaan dengan Tuhan. Saya nggak habis pikir, siapa kita? Lantas Tuhan hanya mau berduaan dengan saudara dan saya. Dan Tuhan rindu itu Bapak Ibu. Tuhan rindu itu. Nggak ada batas. Meskipun sebenarnya di keramaian kita bisa berdoa. Tapi Tuhan ingin kita hanya berdoa. Gak usah berdoa nama Jokowi deh. Tanggal 17 kemarin ada 2.000 orang yang diundang ke istana. Betul. Kemudian orang yang diundang itu pasti mikir, wah saya diundang ke istana. Kira-kira saya pakai baju apa ya? Dari 2.000 orang, mungkin ada 1.999 yang potong rambut dulu. Betul. Karena ditonton oleh banyak mata. Kemudian mungkin banyak yang beli baju baru. Saya melihat di situ Pak Gem ada ketua PGI. Disorot ketua PGI, Pak Gomer Kultom. Itu alangkah senangnya. Walaupun nggak kena sorot, paling tidak kita udah menginjak tanah istana. Betul. Dan yang ngundang bukan Jokowi. Sekretariat istana. Jokowi mah nggak tahu siapa yang diundang. Tapi senangnya minta ampun. Wah, ini kejadian sekali seumur hidup. Cuma Jokowi yang bikin itu. Tapi yang terakhir nanti akan diadakan di IKN, di Kalimantan. Agak susah. Tapi itu pun saya pikir kalau kita diundang, pasti usahakan dari sekarang, betul? Pasti. Kenapa? Jokowi yang undang. Meskipun gak berdua-duaan sama Jokowi di kamar. Ngapain pula berdua sama Jokowi di kamar? Betul. Maaf. Bisa kita simak ayat ini. Kalau kamu berdoa, masuk kamar dulu. Ya. Kemudian kunci kamar. Disitulah hamba Tuhan tadi berkata, berdoa itu adalah ada dua relasi yang saling mengasihi. Di situ ada seni untuk mendengar dan berbicara. Mainkan seni itu. Mainkan. Mau kita teriak-teriak. Begitu tutup pintu. Tuhan, silakan. Gak ada yang larang. Silakan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah privilege atau hak istimewa itu kita pakai? Apakah kita manfaatkan? Waktu yang 2.000 orang diundang ke istana itu kan, itu undangannya dibawa lagi kan? Wah, dijaga mati tuh, jangan sampai hilang. Cuman sekarang kalau naik pesawat, naik tiket elektronik, kita tinggal buka handphone, nggak tahu apa itu tiket fisik atau tiket elektronik di handphone waktu mau masuk istana. Kita pegang-pegang itu tiket, jangan sampai hilang. Kebayang kalau hilang, sedunia game heboh, betul. Padahal ini Tuhan mengundang kita setiap hari. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berletih dan berbeban berat. Sekali lagi pertanyaannya, Bapak Ibu, kita manfaatkan nggak privilege itu? Jangan sampai seperti hubungan anak dengan bapak. Kalau anak dengan bapak itu jarang berkomunikasi, itu akan kelihatan canggung, betul? Padahal bapak sendiri, pasti pertanyaannya pertanyaan yang Pak, apa kabar? Pasti segitu ya, baik. Bapaknya juga baik. Gimana kabar mama? Baik gitu loh. Enggak ada yang nanya, gimana kabar? Enggak. Akan canggung. Begitu pula kita datang kepada Tuhan. Kita nggak tahu apa yang akan kita katakan kepada Tuhan. Karena apa? Karena canggung. Padahal doa itu sebenarnya adalah berbicara dengan Tuhan. Ngerti Bapak Ibu? Nah kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, bagaimana kita harus berdoa? Itu saya katakan tadi, kita sama-sama belajar menurut bacaan kita. Karena saya tidak bermaksud untuk menggurui kita, tapi yuk sama-sama belajar. Yuk kita baca.
bacaan kita tadi, Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama. Dari Yakobus 5 ayat 15. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Yakobus 5 ayat 15, 1, 2, 3. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Bapak Ibu, bagaimana harus berdoa? Yang pertama, kita berdoa harus mengimani apa yang kita doakan. Jika kita berdoa buat orang sakit, maka kita percaya orang sakit itu akan sembuh. Tentu seturut dengan perkenanan Tuhan. Betul. Jika kita berdoa kepada orang yang masih mengeraskan hati, masih belum memberikan waktu hati pikirannya kepada Tuhan, lalu kita berdoa, kita harus beriman. Ketika kita berdoa, selesai berdoa, orang itu seperti mendapat pencerahan. Oh iya ya, hidupku tahu udah gak lama lagi, maka aku harus membuka hati buat Tuhan. Jadi doa tidak hanya sekedar menyampaikan permohonan, doa tidak hanya sekedar menyampaikan proposal kepada Tuhan, yang penting aku udah berdoa, maka Tuhan tahu. Tidak, tapi kita harus punya keyakinan. Jadi sekarang ini, minggu pertama ini kita tidak berdoa untuk yang lain-lain dulu, tapi kita berdoa untuk si pendoanya dulu. Lalu ada poin kedua. Tidak cukup hanya iman. Ada poin kedua. Kita baca ayat ke-16. Masih dalam Yakobus 5 ayat 16. Kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu bersuara. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ternyata tidak hanya cukup mengimani, tetapi dibutuhkan orang yang benar. Maksudnya orang benar adalah bukan orang sempurna. Karena ada contohnya di ayat 17. Elia bukan manusia sempurna. Tapi ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka hujan tidak datang 3,5 tahun. Ketika ia berdoa, nampaknya ia juru kunci hujan. Ketika ia berdoa, hujan turun dan mengairi bumi. Nah, maksud orang benar ini apa Bapak Ibu? Orang yang benar adalah tentu orang yang hidupnya dekat kepada Tuhan. Sebenarnya kita semua terbuka untuk dekat kepada Tuhan. Tapi dalam kenyataannya tidak banyak orang yang dekat kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, di dalam Mazmur 66 ayat 18, saya baca buat kita. Apa yang dimaksud dengan orang benar? Mazmur 66 ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sekali lagi, Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi orang benar itu selain orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang tidak punya niat jahat, itu pasti Tuhan dengar. Pertanyaannya begini, Pak Pendeta, berarti ada doa yang salah dong? Ada. Kalau kita baca di dalam pasal 4 ayat yang kedua sampai keempat dari Yakobus, berkata begini, pasal 4 ayat 2 dari Yakobus. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi ada doa yang salah enggak? Ternyata ada doa, ada yang salah. Walaupun konsep doa enggak ada. Pemerintah gimana cara berdoa? Gimana? Ya berdoa aja seperti kamu berbicara dengan banyak orang, kamu berbicara dengan orang tuamu, berdoa aja. Enggak ada konsep doa, enggak ada. Walaupun menurut bacaan kita, nanti sampai kepada kesimpulannya, ada hal-hal yang harus kita selipkan di dalam doa. Gitu. Jadi kalau kita ada niat jahat, lalu kita berdoa, maaf, itu doa mental. Doa tidak akan diterima oleh Tuhan. Tentu pertanyaan umum buat kita. Bapak Ibu, bagaimana kehidupan doa kita? Doa free of charge, enggak bayar. Betul? Enggak bayar. Jadi ketika ditanya, apa itu doa, udah ngerti kira-kira ya?
Datang kata Tuhan. Pak Pendeta bisa nggak bawa berdoa itu sambil nyetir, kerja dan sebagainya? Bisa. Asal jangan tutup mata aja saat nyetir ya. Bisa aja. Masalahnya Tuhan itu ada di setiap aspek penjuru angin. Mata belum cuci muka dan sebagainya, kita berdoa kepada Tuhan, silakan. Kalau zaman dulu orang Israel punya kiblat, kita nggak perlu. Saat doa malam, Papa hadap utara, Mama hadap selatan, doa oke. Lalu kita sampai kepada kesimpulan. Ada 3 hal. Yang pertama, saat berdoa kita harus percaya dan yakin ada iman di balik doa tersebut. Jadi setiap berdoa kita harus beriman. Jadi jangan doa yang buru-buru, jangan doa yang kosong, jangan doa yang hampa. Yang kedua, doa harus disertai dengan pengakuan dosa menurut bacaan kita tadi. Jadi kita tidak lari dari konteks. Doa disertai dengan pengakuan dosa karena kita harus menyadari keberadaan kita adalah orang berdosa. Yang ketiga, doa harus dengan penyerahan total. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa dan sekaligus mempersiapkan kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak, kami sudah menyampaikan firman Tuhan. Singkat, sederhana. Hari ini kami belajar apa itu doa. Ternyata doa itu penuh makna. Di situ ada 2 oknum yang saling jatuh cinta. Allah tetap mencintai kami. Kami pun harusnya mencintai Tuhan. Ketika 2 orang yang saling mencintai berkomunikasi, nggak perlu teriak. Bahkan bisa berbicara dari hati ke hati, macam telepati. Beda dengan orang marah, dekatan tapi teriak-teriak. Dalam perjumpaan itu tentu ada komunikasi, mendengar dan didengarkan. Hari ini kami ingin belajar terus ya Tuhan, agar dalam seni komunikasi kami kepada Tuhan gak pernah gagal dan jatuh. Aku berdoa khusus untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bagi jemaat Tuhan. Bapak, ingatkan kami senantiasa bahwa kami punya hak istimewa, hak privilege yang kami miliki. Gak ada yang bisa ganggu itu. Gak ada yang bisa mengambil itu. Hak yang tanpa batas. Aksesnya cepat. Tanpa protokoler pun. Itu yang harus kami sadari. Lalu biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman itu ya Tuhan. Doaku, meteraikanlah firman itu dalam loh hati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.